Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kapten kapal dan seluruh krunya yang telah melayani kami dari pelayaran Medan, Tanjung Balai Karimun, Batam, kemudian insyaallah Jakarta. Jadwalnya jam 7 pagi harusnya sampai di Tanjung Priok, Jakarta. Tapi begitulah manusia, boleh buat rencana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dalam hadis qudsi disampaikan, ya abdi anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid wa in salamtani bima urid kafaituka ma turid wa illam tusallimni bima urid ta'ibtuka bima turid wa la yakunu illa ma urid. Allah sampaikan, wahai hambaku, engkau punya keinginan, aku juga punya keinginan. Tapi yang akan terjadi adalah keinginan aku. Kalau engkau mendahulukan keinginan aku, maka aku akan capaikan apa yang kamu inginkan. Dijanji Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau mendahulukan keinginan aku, maka aku akan capaikan keinginan kamu. Tapi kalau engkau membelakangkan keinginan aku, maka aku akan letihkan kamu, aku akan capekkan kamu, sedangkan yang akan terjadi adalah keinginanku juga. Hadirin yang mulia, maka hendaknya kita senantiasa mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding kehendak kita sendiri. Karena indahnya Allah akan sampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Hadirin yang mulia, karena ini adalah pertemuan yang terakhir mungkin, dan mungkin sampai hari kiamat mungkin kita tidak ketemu lagi, maka saya akan berikan hadiah pada Bapak Ibu saudara sekalian, hadiah umroh gratis dengan syarat yang mudah. Nanti saya akan sampaikan pada akhir daripada pembicaraan ini. Hadirin yang mulia, sholat ini perintah Allah yang terbesar sesudah iman. Dan sholat ini adalah alat untuk menyelesaikan semua masalah-masalah. Allah telah jadikan sholat ini sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dan membuka khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, para sahabat dahulu apabila mereka menemukan masalah, mereka sholat. Dalam kisah diceritakan ada orang tidak punya makanan di rumahnya, maka dia pergi ke masjid, sholat, kemudian pulang ke rumah. Dia tanya istrinya, apakah sudah ada makanan? Kata istrinya, belum ada. Maka dia pergi lagi sholat, perbaiki lagi sholatnya, pulang ke rumah tanya, apakah ada makanan? Kata istrinya, belum ada. Dia pergi lagi sholat, kemudian perbaiki lagi wudunya, perbaiki qiyamnya, rukunya, sujudnya, kemudian pulang ke rumah, dia lihat istrinya sibuk. Semua tempayan-tempayan telah penuh dengan gandum, semua ember-ember, semua pengki-pengki mungkin itu sudah penuh. Maka dia heran, kenapa ini begitu banyak makanan? Saya heran bang, ini gilingan gandum kita berputar sendiri. Maka dia penasaran, dia pergi ke gilingan gandum, dia buka, ternyata tidak ada apa-apa dalamnya, kosong. Maka dia pergi kepada Rasulullah melapor, ya Rasulullah, saya ada peristiwa seperti ini. Kemudian saya sholat, kemudian gilingan gandum saya berputar sendiri. Kemudian karena tempayan-tempayan, ember-ember dan pengki-pengki sudah penuh, maka saya buka gilingan gandum, ternyata kosong isinya. Maka kata Rasulullah, kalau engkau tidak buka itu, maka dia akan mengeluarkan biji gandum seperti air zam-zam, terus menerus mengeluarkan air sampai hari kiamat. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Yakni perlu musyawarah terlebih dahulu sebelum bertindak. Kalau sahabat ini bermusyawarah dengan Rasulullah SAW, mungkin itu gilingan gandum sampai hari ini masih berputar. Hadirin yang mulia, ini adalah peristiwa bagaimana orang mengatasi masalah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di rumah kami sedang krismon,
tidak ada makanan, tidak ada uang untuk membayar, mungkin kalau orang pondok untuk bayar di pondok dan sebagainya. Dia mengaku kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah kena kesulitan ekonomi. Rasulullah itu bukan berikan modal, bukan berikan uang untuk dagang di pasar, bukan berikan bibit untuk ditanam di kebun, bukan berikan kambing untuk diternak di padang rumput. Hadirnya mulia, Rasul bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, bagaimana dengan anaknya? Mungkin anaknya sudah sholat, bagaimana dengan cucunya, dan seterusnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Hari ini orang tidak paham bagaimana menghubungkan sholat dengan ekonomi, padahal Allah menghubungkan sholat dengan ekonomi. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit diletakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah diletakkan di langit untuk kamu. Hari ini yang membuat kita capek hadirin, karena rizki itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala sistem yang ada di dalamnya. Dia yang meletakkan rizki itu di sana. Beruntung kita diberitahu alamatnya, dikasih tahu alamatnya, hadirin yang mulia. Dan yang lebih beruntung lagi, kita diberi kendaraan untuk naik ke langit, kita diberi tangga untuk naik ke langit, diberikan roket untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Itulah hadirin kenapa para sahabat radhiyallahu anhu, walaupun negerinya gersang, sejauh mata memandang pasir, batu, kering kerontang, panas begitu terik di siang hari, malam dingin menusuk tulang, tapi hadirin yang mulia, kehidupan sahabat sejahtera. Mereka kalau sedekah miliar-miliar, perempuan saja. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan, satu hari dia terima duit 100.000 dirham. Kalau dirupiahkan itu 5 miliar. Hari itu Aisyah takut ada duit banyak di rumahnya, malam tiba. Jadi dia perintahkan khodimnya, kamu bagikan uang ini. Maka khodimnya pergi membagikan uang. Bukan orang disuruh ngumpul di lapangan, hei antri, ada duit nih 5 miliar, kalian antri akan saya bagikan. Tidak. Khodimnya pergi satu demi satu rumah, dikasih, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, mungkin ada 100 juta. Sampai sore habis 5 miliar. Hari itu Siti Aisyah berpuasa. Kelihatannya sore ini kita buka puasa pakai apa? Kata khadimnya, wahai Tuan Putri, kami tidak punya uang. Lah tadi kamu bagi-bagian, iya tadi saya disuruh bagikan, ya saya bagikan. Jadi khadimnya juga jujur, tidak ada yang dikentit, tidak ada yang disimpan-simpan. Disuruh bagikan, dibagikan semua. Hadirin yang mulia, seperti itu kesejahteraan yang ada di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Sejahtera mereka di tengah-tengah negeri yang gersang. Harusnya negeri kita ini, hadirin yang mulia, negeri yang sangat sejahtera. Gunungnya besar, dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, ada ikan berlian, ada nikel, ada boksit. Laut luas, ini ada ikan besar-besar, di sana ada mutiara di bawah. Hadirin yang mulia, kalau kita pandai mensyukuri, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang pandai bersyukur. Kita perlu orang-orang, rakyat-rakyat yang pandai bersyukur. Maka Allah akan turunkan keberkahan. Hadirin mulia, nanti dimanapun Bapak pulang ke kampung masing-masing, di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan seterusnya, atau kemana saja di seluruh Indonesia, maka makmurkanlah masjid. Karena Allah janji, orang-orang yang makmurkan masjid itu, maka orang-orang di kampung itu akan disebut orang beriman dan bertakwa. Dan janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai. Satu kampung yang orangnya iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk makmurkan masjid sebagai tanda kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nanti bulan September akan ada istimewa di Jakarta. Yang ada kesempatan silakan hadir untuk keluar ya Allah Subhanahu wa taala minimal 4 bulan. Dan tadi saya sudah janji mau berikan hadiah umroh gratis. Syaratnya mudah. Hanya ngajak 5 orang saja. Boleh catat nomor telepon saya, siapa tahu nanti Bapak berkenan mendapatkan hadiah umroh gratis. 0813 858 17649. Saya ulang 0813 858 17649. Saya Said Kamyabi, saya tinggal di BSD. Baik, 0813 858 17649. Saya Said Kamyabi, saya tinggal di BSD Serpong. Saya satu masjid dengan Agim. Mungkin Agim pernah dengar. Saya satu masjid dengan beliau di BSD City. Silakan kalau pas lewat-lewat mampir. Namanya Masjid Darul Islam. Dan malam Jumat biasanya kami ngumpul di Masjid Jami Kebun Jeruk Jakarta, Jalan Hayam Murug. Yang pas lewat di sana silakan mampir. Demikian dan mohon maaf segala kekurangan, mungkin kita akan jumpa lagi. Kalau tidak jumpa di bumi Allah, insyaallah kita jumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabb, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.